Kali ini saya akan membahas pembahasan soal mengenai pengantar akuntansi. Untuk kalian, sebelum kalian masuk ke dalam soal, kalian harus memahami di dalam soal itu ada akun apa saja dan pertambahnya di mana saja. Oke, saya sebutkan yang pertama itu ada harta. Harta itu termasuk ke debit. Lalu ada utang termasuk ke kredit, modal termasuk ke kredit, pendapatan termasuk ke kredit, dan beban termasuk ke debit. Nah, kalian juga harus mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Oke, setelah kalian tahu, kita akan masuk ke pembahasan soal yang pertama, yaitu pembahasan soal jurnal umum yang sesuai dengan transaksi pada soal di atas, yaitu transaksi yang dilakukan oleh PT Adam Selalu Maju periode bulan Oktober 2019 mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 19. Kita akan masuk ke tanggal 1. Perusahaan menerima modal saham awal sebesar 150 juta. Berarti kita masukkan ke dalam kas. Kas itu termasuk ke debit. Kita tulis 150 juta dan kita juga tulis modal. Termasuknya ke kredit sama 150 juta. Lalu kita masuk ke tanggal 3. Membeli perlengkapan secara tunai seharga 2 juta. Kita masukkan nama akunnya itu perlengkapan. Termasuk ke debit 2 juta. Lalu ada nama akun kas. Kita masukkan ke kredit sama, yaitu dengan 2 juta. Lalu tanggal 4 membeli peralatan seharga 60 juta dengan membayar tunai sebesar 10 juta rupiah. Kita memasukkan nama akunnya itu peralatan termasuk ke debit. Lalu ada kas dan utang. Kas termasuk ke kredit yaitu 10 juta dan utang termasuk ke kredit yaitu 50 juta rupiah. Lalu ada tanggal 6. Perusahaan membayar sewa gedung untuk rapat kerja seharga 10 juta. Itu termasuk ke beban sewa. Ditulisnya di debit. Lalu kas juga berkurang seharga 10 juta. Lalu tanggal 8. Pembayaran rekening telepon, listrik, dan air sebesar Rp2.250.000. Nama akunnya yaitu beban telepon, air, dan listrik. Termasuk ke debit. Lalu kas berkurang sejumlah Rp2.250.000. Kita masuk ke tanggal 10. Perusahaan menerbitkan modal saham tambahan sebesar 100 juta rupiah. Ya, tanggal 10. Kita tulis kas. Kita masukkan ke debit 100 juta rupiah dan modal termasuk ke kredit 100 juta rupiah. Sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 11. Diterima pendapatan secara tunai sebesar 20.500.000 rupiah. Kita tulis kas di debit dengan 20.500.000 rupiah dan pendapatan jasa di kredit sejumlah 20.500.000 rupiah. Lalu kita masuk ke transaksi nomor 15. Membayar premi asuransi sebesar 2.200.000. Berarti itu asuransi, nama akunnya. Di debit tulis 2.200.000 dan kas berkurang sebesar 2.200.000 rupiah. Lalu ada transaksi tanggal 18. Mengirim faktur penagihan dengan biaya yang sudah dikeluarkan sebesar 31 juta rupiah. Itu termasuknya ke piutang. Di debit sejumlah 31 juta rupiah dan pendapatan jasa di kredit dengan jumlah yang sama yaitu 31 juta rupiah. Lalu ada transaksi tanggal 20. Menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar 65 juta rupiah. Pendapat termasuknya ke kas. Di debit dengan jumlah 665 juta rupiah dan menambah beban kredit yaitu sejumlah 65 juta rupiah. Lalu transaksi tanggal 28. Membayar upah karyawan sebesar 7 juta. Beban gaji termasuknya. Tulis di debit. Lalu kas juga berkurang sejumlah 7 juta rupiah. Lalu sekarang transaksi tanggal 30. Membayar angsuran hutang atas pembelian peralatan sebesar 4 juta rupiah seperti di tanggal 4 ya, termasuk hutang. Debit berkurang 4 juta rupiah dan kas berkurang 4 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat. Materi keempat ini mengenai laporan laba rugi. Ada yang tahu nggak sih laporan laba rugi itu apa? Laporan laba rugi ini merupakan bagian dari pelaporan
keuangan dari suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba ataupun rugi. Di dalam laporan laba rugi terdapat dua akun, yaitu akun keempat dan akun kelima. Akun keempat ini berupa pendapatan, akun kelima berupa beban-beban. Pendapatan pada saldo dasarnya, debitnya akan berkurang, kreditnya akan bertambah. Sedangkan beban-beban, saldo dasarnya, debitnya akan bertambah, kreditnya akan berkurang. Dari sini kita akan membahas satu persatu dulu ya. Dari pendapatan dulu. Pendapatan itu bisa dilihat di neraca saldo. Kita cari di titik 4.1. Kita ketemu pendapatan jasa. Nilainya 5.500. Sudah itu kita cantumkan ke laporan laba rugi. Kita cari lagi selain pendapatan jasa. Nah, nggak ada. Sudah itu langsung totalkan saja, totalkan pendapatan. Hasilnya 5.500. Yang kedua, mengenai beban-beban. Beban-beban ini bisa dilihat di neraca saldo. Ada di titik berapa aja? Ada di titik 5.1 sampai 5.8. 5.1 itu beban pajak, 5.2 beban rupa-rupa, 5.3 beban perlengkapan, 5.4 beban asuransi, 5.5 beban penyusutan peralatan, 5.6 beban penyusutan furnitur, 5.7 beban gaji, 5.8 beban bunga wesel bayar. Dan nilainya juga langsung dicantumkan di laporan laba rugi ini. Kita jumlahkan dulu total beban-beban dari 8 beban tersebut. Hasilnya 4.575. Setelah itu kita totalkan kembali. Total pendapatan 5.500 dikurangi total beban-beban 4.575. Berapa? 975. Mengapa dikurang? Karena beban-beban tersebut bisa mengurangi suatu pendapatan, jadinya bisa dikurang. Tanda kurung ini merupakan simbol akuntansi yang merupakan pengganti dari hasil pengurangan. Hasil dari total tersebut menghasilkan 975 yang disebut laba bersih. Jika minus itu akan disebut laba kotornya. 5. Mengenai laporan laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan salah satu akun real pada neraca atau laporan posisi keuangan. Ini merupakan akumulasi dari akun nominal yang terdiri dari akumulasi seluruh pendapatan dan beban pada setiap periode akuntansi pada tiap satu periode sejak penyusunan neraca pertama kalinya. Apa aja sih yang harus dicantumkan dalam laporan laba ditahan ini? Yang pertama ada laba yang ditahan pada tanggal 1 Oktober. Ini merupakan modal awal pada laba ditahan tanggal 1 Oktober. Kita itu bisa lihat di perintah awal yang posisinya tuh di atas pertanyaan sebelum jurnal umum. Di situ terlihat laba ditahan atau modal awal pada tanggal 1 Oktober itu yakni nilainya 370.000. Tetapi yang dibutuhkan di laporan laba ditahan itu dalam ribuan rupiah. Jadi kita ubah menjadi 370. Terus itu kita ditambah dengan laba bulan berjalan. Laba bulan berjalan ini didapatkan dari laba bersih dari laporan laba rugi. Terus kita tambahkan laba yang ditahan tanggal 1 Oktober 370 ditambah laba bulan berjalan 925. Memperoleh total 1.295. Terus kita akan mengurangi dividen. Dividen itu akan mengurangi hasil penjumlahan dari laba yang ditahan sama laba bulan berjalan. Dividen ini dilihat dari jurnal umum. Bukan jurnal umum, ada di neraca saldo. Dividen ini nilainya 1.000. Kita akan mengurangi
dengan 1000 dan hasilnya positif 295. Ini menjadi laba yang ditahan pada tanggal 31 Januari, itu bulan yang barunya. Gitu. Tapi dengan catatan kalau nggak ada dividen itu berarti plus, itu menambah. Kalau tidak ada dividen berarti kan minus, itu tuh akan mengurangi laba yang akan ditahan, laba bulan berjalan dengan dividennya gitu. Ya, kita akan membahas materi yang ke-6 mengenai neraca. Neraca ini berbeda dengan neraca saldo. Kalau neraca saldo itu dari jurnal umum dan di account, sedangkan neraca baru ini merupakan neraca yang baru, jadi tidak melihat ke belakang-belakang istilahnya. Tuh. Di neraca ini merupakan bagian dari pelaporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak yang terkait dalam operasional perusahaan dan modal tertentu. Laporan keuangan neraca ini memperlihatkan harta dan kewajiban sekaligus memperlihatkan ekuitas modal pemilik usaha secara sistematis. Yang pertama, kita akan membahas yang pertama kalinya di sebelah kiri ada aktiva dan sebelah kanan ada pasiva. Aktiva ini berupa aset sama harta dan pasiva berupa hutang dan modal. Kita bahas dari aktiva dulu. Aktiva ini dibagi menjadi 2, aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, kita cari aktiva lancar yang ada di neraca saldo. Kan aktiva lancar itu bisa berupa kas, piutang, penangkapan, persediaan, beban dibayar di muka, surat berharga, maupun asuransi. Untuk aset yang tergolong lancar, urutan penyusunan atau penempatan dalam chart of account-nya harus berdasarkan urutan likuiditas. Maksud dari likuiditas ini yaitu untuk memenuhi kewajiban dalam jangka tingkat pendek. Kita lihat di neraca saldo. Nah, kita sudah lihat kan di neraca saldo, berarti kas itu di urutan titik 1.1 ditempatkan pada urutan paling atas karena paling liquid. Maksud liquid ini posisi aktivanya memiliki cukup harta atau kas yang liquid, mudah dicairkan menjadi tunai. Ada lagi nggak di neraca saldo yang merupakan aktiva lancar? Ada di titik 1.2 piutang dan 1.3 perlengkapan. Kita cantumkan ke dalam laporan neraca beserta nilai-nilainya. Kas 6.450, piutang 3.870, perlengkapan 1.350. Kita jumlahkan akan menghasilkan total aktiva lancar sejumlah 11.670. Selanjutnya, pada aktiva tetap. Aktiva tetap ini bisa berupa peralatan, mesin, gedung, tanah, kendaraan, dan akumulasi, dan lain-lainnya. Kita lihat ada nggak di neraca saldo yang merupakan aktiva tetap. Ada di titik 1.4 sampai 1.8. 1.4 berupa peralatan, 1.5 furnitur, 1.6 asuransi dibayar di muka, 1.7 akumulasi penyusutan peralatan, 1.8 akumulasi penyusutan furnitur. Kita udah mengetahui kan nilainya berapa aja.
terus kita cantumkan ke dalam laporan neraca. Sudah dimasukkan. Nah, di sini terlihat di neraca saldo. Masukin nilai masing-masingnya sudah kan? Sesudah itu totalkan semua, tapi dengan catatan sebelum ditotalkan semua peralatan dan akumulasi penyusutan itu dipisah gitu, bukan dipisah, jadi peralatan 2100 dengan akumulasi peralatan itu dikurang karena penyusutan itu akan mengurangi peralatannya. Berarti 2100 dikurangi 35 menghasilkan 2065. Selanjutnya ada furnitur, akumulasi penyusutan furnitur, asuransi dibayar di muka. Furnitur 6200, akumulasi penyusutan furnitur 70, asuransi dibayar di muka 600. Nah, di sini ada akumulasi penyusutan furnitur. Kan penyusutan tuh bakal mengurangi ke semuanya. Berarti akumulasi penyusutan furnitur tuh akan mengurangi. Dihasilkan menjadi 6130. Sudah itu kita sudah dapatkan kan total aktiva lancar dan total aktiva tetapnya berapa. Hasil tersebut akan menjadi 9.005. Sudah itu kita totalkan kembali menjadi aktiva berjumlah 2.465. Nah, oh iya, untuk aktiva tetap ini merupakan aset yang penyusunan selalu mulai dari aset tetap yang berwujud gitu. Jadi maksudnya yang memiliki masa manfaatnya paling lama. Sudah mengerti kan? Selanjutnya kita akan membahas yang pasiva. Pasiva itu kan berupa hutang sama modal. Nah, pertama kali kita bahas hutang ada di titik berapa sih? Ada di titik 2.1. Nilainya berapa? 4.800. Ada di titik 2.2 wesel bayar 6.270. 2.3 pendapatan diterima di muka 4.200. Kita lihat lagi, ada lagi tidak? Udah nggak ada. Berarti kita jumlahkan semua hutangnya. Total dari hutang tersebut menjadi 15.270. Yang kedua, kita masuk ke modal. Modal di neraca saldo ada apa aja? Modal ada di titik 3.1 modal saham 4.900, 3.2 laba ditahan 3.70. Ada 3.3 dividen, tapi dividen itu tidak termasuk ke dalam neraca. Dividen itu masuknya ke dalam arus kas. Nah, kita sudah menemukan kan nilai masing-masing dari modal itu. Berarti kita jumlahkan saja total modalnya. 4.900 ditambah 295 menjadi 5.195. Setelah itu kita akan mentotalkan total pasifanya. Total pasifa ini berasal dari total utang 15.270 ditambah total modal 5.195 akan menghasilkan nilai 20.465. Bahas materi yang terakhir pada materi yang ketujuh ini mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode tertentu.
Laporan arus kas ini kita bisa lihat di T-account. Hanya saja kita harus memfokuskan pada kasnya. Pertama kali yang harus dicantumkan dalam laporan arus kas itu yaitu saldo. Kas saldo merupakan kas awal. Kas awal yang ada di T-account. Kas paling atas atau enggak kita bisa dilihat di perintah awal. Posisinya tuh ada di atas pertanyaan yang sebelum jurnal umum. Di situ terlihat ada kas awal bernilai 5.500. Kita posisikan di sebelah kanan. Oh iya, untuk laporan arus kas memiliki 3 aktivitas. Yang pertama aktivitas operasional, yang kedua aktivitas investasi, yang ketiga aktivitas pendanaan. Di dalam aktivitas operasional ini, yang kita bahas pertama ini, arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya bisa diketahui berapa pemasukan atau pengeluaran di kegiatan operasional ini dalam perusahaan. Berarti di dalam aktivitas ini yang harus kita bahas duluan dalam kas masuk. Kas masuk ini dilihat hanya memfokuskan pada debit saja. Kita lihat di T-account. Kas masuk di debit ada tanggal 11. Kita juga bisa melihat di jurnal umumnya juga tanggal 11 itu kas pada pendapatan jasa. Berarti kan pendapatan jasa pada 11 Oktober itu maksudnya tuh menerima jasa bernilai 1.900. Terus ada di tanggal 23 itu kas pada piutang. Berarti itu merupakan pembayaran piutang pada tanggal 23 Oktober. Selanjutnya ada tanggal 24, kas pada pendapatan diterima di muka. Di laporan arus kasnya juga pendapatan diterima di muka pada tanggal 24 Januari. Nilainya 4.200. Kita harus jumlahkan pendapatan jasa 1.900, pembayaran piutang 600, pendapatan diterima di muka 4.200. Kita jumlahkan akan menghasilkan total kas masuk sejumlah 6.700. Terus masuk ke dalam kas keluar. Ini merupakan memfokuskan ke dalam kreditnya saja. Kita lihat di T-account yang merupakan kas keluar yang posisinya ada di kredit. Ada di tanggal 1, sama seperti kas masuk kita bisa lihat di jurnal umumnya. Tanggal 1 perlengkapan pada kas, berarti pembelian perlengkapan pada tanggal 1 Oktober. Tanggal 5 asuransi dibayar di muka pada kas, berarti asuransi dibayar di muka pada tanggal 5 Oktober. Tanggal 8 beban pajak properti pada kas, merupakan pembayaran beban pajak properti, berarti pada tanggal 8 Oktober. Tanggal 23 ini tidak termasuk karena dividen masuknya ke dalam aktivitas pendanaan. Berarti tanggal 26 utang pada kas, berarti pembayaran utang usaha pada tanggal 26 Oktober. Ada di tanggal 29 lagi yang terakhir, beban rupa-rupa pada kas, itu merupakan pembayaran beban rupa-rupa pada tanggal 29 Oktober. Nah, sesudah itu kita jumlahkan dari pembelian perlengkapan sampai pembayaran beban rupa-rupa. Itu akan menghasilkan
total kas keluar sejumlah 4.750. Nah, masuk ke dalam arus kas operasional. Arus kas operasional itu dilihat dari total kas masuk dikurangi dengan total kas keluar akan menghasilkan 1950. Itu merupakan arus kas operasional. Yang kedua, masuk ke dalam aktivitas investasi. Ini tuh melihat adakah arus kas dalam bentuk pemasukan ataupun tidak. Tuh, kegiatan aktivitas investasi ini tidak ada pengeluaran. Jadi kita lanjut ke aktivitas yang ketiga. Ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu ada kas masuk, kas keluar, karena kan sudah ada nilainya, jadi dinilai 0. Nah, kan di T-account pada kas itu ada yang tersisa pada tanggal 23. Itu tuh dividen. Nah, dividen ini pada tanggal 23 dividen pada kas. Berarti kita cantumkan di laporan arus kasnya itu pembayaran dividen pada tanggal 23 Oktober senilai 1.000. Arus kas pendanaannya berarti aktivitas investasi itu 0 kan, terus ditambah dengan total aktivitas pendanaan 1.000, berarti 1.000 juga hasilnya. Terus sesudah itu kita menghitung kenaikan kasnya berapa. Kenaikan kasnya itu dihitung dari saldo kas awal 5.500 ditambah arus kas operasional 1.950, arus kas pendanaan itu tuh dikurang 1.000, berarti berupa nilai 6.450 hasilnya, hasil dari kenaikan kasnya. Berarti kita dapat simpulkan bahwa modal pada tanggal 1 Oktober 2018 itu 5.500 dan modal tanggal 31 Oktober 2018 itu 11.950. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ya teman-teman. Tetap semangat semuanya.